Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung yang ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kepada bumi yang dihamparkan. Allah Subhanahu wa taala mengajak agar kita memperhatikan ciptaannya yang sangat megah, yang sangat indah, agar kita manusia selaku hambanya memperhatikan bahwa makhluknya yang sangat besar ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan demikian, maka tidaklah keyakinan kaum muslimin, keyakinan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas beriman bahwa inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai hanya sebatas di sana. Namun di sana ada tuntutan bahwa ketika kita mengetahui bahwa inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah wajib bagi kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaannya, yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang telah menciptakan ini semua. Kalau hanya keyakinan kita sampai sebatas bahwa inilah ciptaan Allah, namun kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa bedanya kita dengan orang musyrikin zaman jahiliyah yang mereka juga sama mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, zat yang memberi rizki, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, pada orang-orang kufar Quraisy, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, maka mereka pun akan menjawab bahwa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang disembah oleh nenek moyang mereka.
berupa patung, berhala. Padahal mereka meyakini bahwa berhala itu tidak bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat ketika mereka ditimpa musibah atau ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hiking, jalan ke atas gunung, maka dia dapat mengambil ibrah, pelajaran bahwa zat yang menciptakan gunung ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan zat yang wajib untuk disembah oleh dia adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bukan ketika sampai kepada puncak gunung malah berbuat kesyirikan yang disediakan oleh orang-orang yang jahil kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kuburan yang sengaja dikeramatkan sehingga orang-orang yang bodoh terhadap agama bisa meminta segala sesuatu kepada kuburan yang mereka sembah, mereka pintai doanya, yang mungkin kita juga tidak tahu apakah itu kuburan orang solih atau hanya kuburan buatan manusia, sehingga manusia pun terbodohi oleh kuburan yang dia buat. Maka itulah di antara keburukan di atas keburukan, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada kuburan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika kita melihat bahwa inilah agungnya ciptaan Allah, hendaknya semakin kuat imannya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lah yang Maha Besar dan yang berhak untuk diibadahi oleh kita semua.